Berapa banyak uang yang sebenarnya harus kita berikan jika kita ingin hidup sebagai orang yang murah hati? Apakah ada angka atau persentase tertentu? Tetaplah bersama kami, karena hari ini kita akan melihat bagaimana Alkitab memberi kita sebuah dasar, sekaligus tantangan, sebuah panggilan untuk kedermawanan yang terus bertumbuh seiring waktu. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Berapa banyak yang cukup? Ketika Alkitab memanggil kita untuk muliakanlah Tuhan dengan hartamu, itu ditulis dengan konsep perpuluhan dalam pikiran. Dalam hukum perjanjian lama, orang Israel diperintahkan untuk memberikan 10% dari penghasilan tahunan mereka untuk mendukung suku Lewi, para imam, bait Allah, dan orang miskin. Allah bahkan menyebut bagian ini sebagai miliknya dan menahannya dianggap bukan hanya sebagai ketidakdermawanan, tetapi sebagai perampokan. Inilah yang kita baca dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai ayat 12. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Perjanjian Baru memang tidak secara eksplisit memerintahkan orang Kristen untuk berperpuluhan, tetapi Yesus berbicara tentang hal ini dalam Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan. Tetapi kamu mengabaikan perkara-perkara yang lebih penting dari hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dengan kata lain, perpuluhan tidak pernah dimaksudkan sebagai garis akhir kedermawanan, tetapi sebagai titik awal. Yesus menantang kita untuk melampaui perpuluhan, untuk memenuhi kebutuhan ketika kita melihatnya. Dan itu masuk akal, bukan? Kita telah menerima lebih banyak hak istimewa, sukacita, pengetahuan, dan kuasa daripada generasi sebelumnya. Bagaimana mungkin kita memberi lebih sedikit? Perpuluhan, dengan demikian, bukanlah batas atas, tetapi dasar awal. Patokan bagi orang Kristen yang ingin hidup dalam kemurahan hati, yang dibentuk oleh Injil terhadap gereja, orang miskin, dan mereka yang membutuhkan. Mari kita berhenti bentar dan mikir, apakah kamu setuju bahwa perpuluhan adalah titik awal yang baik untuk kedermawanan orang Kristen hari ini? Mengapa atau mengapa tidak? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, budaya kami terus mendorong kami untuk terus membeli dan menghabiskan lebih banyak. Namun, Engkau memanggil kami kepada sesuatu yang lebih baik. Ingatkan kami bahwa damai sejahtera dan sukacita kami ada di dalam Engkau. Ajari kami untuk bertumbuh dalam kemurahan hati dari tahun ke tahun, memberi semakin banyak dari penghasilan kami untuk kerajaan-Mu dan umat-Mu. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.